Kalau idola Marun itu yang mengidola, yang Marun suka sama dangdut itu Paul, maka Paul sama Kim Nasar juga. Kalau Mardon mau ucapin terima kasih banyak yang udah mendukung Mardon juga, yang udah rela mendoakan Mardon di sini, yang udah mendukung Mardon. Kalau Mardon sendiri pribadi sangat bersyukur dan tidak menyangka kalau Mardon itu sampai di titik ini di top 18 dan alhamdulillah bisa masuk lagi di top 12. Alhamdulillah, fatal sekali. Itu Mardon mungkin kehilangan, pokoknya nggak konsisten, gagal fokus, pokoknya buyar di panggung, lupa lirik juga kemarin itu. Pokoknya buyar aja gitu di panggung kemarin waktu malam show. Itu kalau Mardon sendiri ini sangat pelajaran dan pengalaman berharga buat Mardon, karena Mardon belajar di sini, belajar mental, belajar pribadi supaya bagaimana cara menjadi pribadi yang kuat, bagaimana menjadi orang yang attitude-nya baik. Karena kan Mardon awal dari kampung juga, Mardon itu basicnya bukan penyanyi. Mardon itu sering bertilawah, sering dibaca Al-Quran, sama merawis. Mencoba menggali ilmu, belajar dangdut, dan mendalami dangdut lagi, sampai kompetisi di E5 ini, itu Mardon suatu pengalaman yang berharga buat Mardon dan tidak akan pernah Mardon lupakan. Semoga Mardon bisa melaju ke babak selanjutnya lagi. Semoga Mardon sukses. Pengalamannya itu ya di sini kita belajar semua tentang dangdut dan bisa dikolaborasikan juga bersama Marawis. Pengalamannya itu gimana ya Kak? Pokoknya Mardon itu nggak pernah nyangka kalau Mardon itu bakalan sampai di titik ini gitu. Kurang lebih sama seperti Ram juga, karena itu kan kita sebelum tampil juga udah ada presentasinya dari masing-masing peserta. Mardon awalnya malam show tidak fokus, udah SMS tidak fokus, udah SMS-nya Mardon nomor 2 juga kemarin. SMS-nya udah unggul di awal juga, terus penampilannya juga udah diunggul. Jadi itu mungkin membuat kita, Mardon merasakan sendiri, itu ada rasa-rasa down-nya juga di situ. Tapi itu memicu Mardon buat gimana di top 18, top 24 kemarin, alhamdulillah Mardon juga dapat reward dari juri dan 10% dari polling SMS peserta lain seperti kawan-kawan yang lain di grup Mardon kemarin. Itu rasanya ada rasa senang, ada rasa gak enakan juga sama kawan. Udah aja sih Kak, kasih semangatin satu sama lain gitu. Itu Kak, ini tantangan buat Mardon, karena yang dari awal kita cuma nyanyi aja, cuma sekedar nyanyi, nggak ada koreo, kita nggak tahu buat di sana koreo dance ini kita nggak tahu. Terus tiba-tiba kita di top ini kita ditantang buat sing and dance gitu kan Kak. Karena itu selain nyanyi kita dilatih juga buat pernapasan, gimana caranya kita tetap stabil buat bernyanyi di panggung, gimana caranya nyanyinya tetap bagus tapi napasnya juga bagus, karena kalau kita ngedance efek napasnya itu pasti juga di top 18 ini. Jadi yang mendorong Mardon itu diri sendiri sih, niatnya itu dari Mardon sendiri mau ikut kompetisi. Terus kalau idola Mardon itu yang Mardon suka sama dangdut itu Paul, maka Paul sama Kim Nasar juga. Kalau ada rezeki, gimana caranya mengkolaborasikan Arab-Araban gitu Kak. Ada rezeki itu ya, seperti itu. Mardon memang sengaja memilih lagu Kim Nasar karena Mardon juga mengidolakan Kim Nasar. Terus itu sebelum tampil itu
Marlon itu pastinya deg-degan karena kan yang pas ngecuriin Marlon itu Alkinas juga, jadi itu pasti rasanya deg-degan banget, takut di komen, takut di ini karena kan penyanyinya ada di sini langsung gitu. Jadi alhamdulillah Marlon bisa nyelesain perform Marlon, bisa ngelewatin itu semua, dan alhamdulillah dapat LSO juga kemarin itu dari King Nasar. Alhamdulillah dikasih masukan juga, dikasih semangat juga, dikasih masukan saran gimana caranya supaya lebih wow lagi ke depannya gitu, gimana caranya tetap konsisten seperti itu. Dan alhamdulillah semoga ke depannya juga Maron bisa konsisten. 23 kak, sekarang 22 harusnya ya. Dari itu juga nggak lanjut pendidikan kemarin di pabrik kelapa sawit. Terus mungkin alhamdulillah Maron bisa masuk di kompetisi ini. Maron insya Allah untuk selanjutnya Maron mau fokus kompetisi. Jadi guru 2 kali, tapi ya kalau dari Maron sendiri itu otodidak sih kak, karena kan mungkin basicnya Mardon di tilawah kemarin itu. Terus ada suatu grup Marawis namanya itu Marawis Nurul Jannah, terus ikut gabung ke grup itu, terus muncullah itu dari kemarin Lida 1 yang TV, terus sering nonton Lida juga, kok enak gitu. Terus belajar dangdut gitu, coba mempelajari dangdut, terus belum mahir kali, terus memberanikan diri buat ikut kompetisi seperti itu kak. Kalau guru nggak ada, guru vokal memang belajar khusus buat dangdut itu nggak ada kak gitu. Pastinya mengikuti dan tidak bosan dan tidak putus asa itu dari Papa Pildan sampai 4 kali kalau nggak salah. Jadi bintang segala bintang, jadi Marlon termotivasi oleh itu, sama umur juga. Kalau kompetisi kan kemarin itu ada batasannya gitu kak, sampai umur 25 tahun gitu. Jadi karena Mardon baru umur 22, mau coba dulu deh gitu, mau udah sampai mana kemahiran Mardon dalam berdangdut gitu kak, seperti itu kira-kira. Jadi ya itu pastinya sangat berubah sekali buat Mardon, karena kan Mardon yang awalnya yang biasanya Mardon itu selain Marawis, ya Marlon cuma bekerja sebagai buruh, bekerja di kelapa sawit gitu kan kak. Terus Marlon kesini mengikuti kompetisi, terus sampai detik ini tiba-tiba terjadi seperti itu. Banyak orang yang mengagumi, yang senang sama Marlon, yang sayang sama Marlon. Itu pastinya kalau Marlon pribadi itu terharu. Mardon nggak gimana ya kak, nggak pede gitu kak. Ini kayak mimpi, ini beneran nggak sih, selalu naik sepertinya masih ada gitu kak, masih belum pede sama diri sendiri gitu. Final audisi ini dari awal sini, dari tanggal 1 Agustus kemarin ya kak, itu memang itu rasanya itu kan masih itu dibagi 2. Jadi kloter pertama itu kemarin ada 45 orang, jadi itu rasanya itu masih rame, terus kawan satu kamar juga udah rasa keluarga semuanya. Tiba-tiba di tanggal 11 itu lagi disusul sama kloter 2, jadi makin rame gitu, jadi ngumpul jadi 94 orang. Jadi lolos dari tahap itu semua, dari final audisi makin berkurang, dari tahap 50-50 juga sampai ke top 24. Itu terasa kali, ada rasa sedih, ada rasa senang juga. Tapi namanya ini kompetisi, dimana ada pertemuan pasti ada perpisahan juga. Itu lebih ke keluargaan sih kak, karena kita di sini awalnya yang tidak dari berbagai daerah, akhirnya satu sama lain saling mengenal seperti keluarga, udah jadi keluarga, saling latihan bareng, canda tawa, dan juga makan banget bersama. Itu memang suatu momen dan pengalaman juga buat Mardon. Itu jadi pengalaman berharga buat Mardon. Seperti itu Kak.
Diri sendiri sih Kak, tergantung diri sendiri, harus bisa jaga kesehatan. Kita pastinya tahu lah untuk diri kita sendiri, dan kita boleh juga termotivasi sama kawan-kawan kita di sini. Kita boleh berteman, tapi kalau di panggung itu kita bersaing secara sehat. Jadi kalau kemarin itu termotivasinya itu kalau ada kawan yang bagus, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Seperti itu Kak kalau prinsip Mardon. Yang Mardon ngeblank kemarin itu Kak, yang pas besok. Disitulah mungkin Mardon saatnya jatuh. Kalau Mardon tampil, setiap tampil itu pasti Mae selalu kasih SO, dan Mae itu Mardon tetap konsisten, tapi tiba-tiba di konser kemarin itu Mardon fatal sekali, dan Mae itu sangat kecewa sekali sama Mardon. Mungkin itu jadi pelajaran juga buat Mardon, karena kata Mae itu harus tetap konsisten, jangan lalai, jangan sombong, karena ini panggung ajaib, apapun bisa terjadi di sini. Orang hebat saja akan bisa terjatuh di sini gitu. Jadi harus tetap harapan. Kalau dari Mardon berharapnya Mardon tetap konsisten, lebih memacu mental lagi, gimana caranya supaya bisa fokus lagi nanti di panggung, dan lebih ke diri sendiri, gimana caranya supaya bisa mengeluarkan peluru nanti di panggung supaya juri terpukau, dan itu usaha dan doa Kak. Seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu, terkhususnya buat pendukung Mardon lovers, fanbase Mardon, jangan lupa dukung Mardon di DL5 dengan cara vote Mardon di aplikasi Lazada secara gratis, atau juga bisa melalui SMS dengan cara ketik dia spasi Mardon, kirim ke 97288. Terima kasih banyak. Udah dukung Ram gitu. Semoga